Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara, teman-teman, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, hari ini kita memasuki puasa pertama di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Saya doakan puasa kita hari ini lancar dan puasa kita di Ramadan tahun ini lebih baik daripada puasa-puasa kita di Ramadan sebelumnya. Dan semoga kita semangat dalam beribadah. Saya doakan teman-teman semua yang menyaksikan video ini pahalanya diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala, baik puasanya maupun tarawihnya, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya membahas tentang fi'il, tentang fi'il. Pada video sebelumnya saya sudah membahas apa itu fi'il. Barangkali kita sudah mengetahui fi'il ketika menyaksikan video sebelumnya. Bagi yang belum, ayo lihat dulu video sebelumnya tentang fi'il. Apa itu fi'il? Singkatnya saya sampaikan, fi'il adalah kata kerja. Kata kerja. Oke, bagaimana pembahasan berikutnya? Ayo saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, di sini di depan Anda itu sudah ada sebuah kitab bentuk PDF sama dengan video sebelumnya, yakni kitab Jami'ud Durusul Arabiyah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Di dalam kitab ini halaman 33 itu ada pembahasan khusus tentang fi'il wa aqsamuhu. Fi'il wa aqsamuhu. Baik. Jadi fi'il itu terbagi kepada 3. Ya, kita langsung kepada pembahasan pokok yang ingin saya bahas pada hari ini. Yang qasimul fi'il bi'tibari zamanihi ila madin wa mudhari'in wa amrin. Fi'il itu kalau dilihat dari sisi waktunya, zamannya, maka dia terbagi kepada 3, yaitu fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il madhi apa? Ini dijelaskan. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanil madhi ka jaa wajtahada wa ta'allama. Apa itu fi'il madhi? Yaitu fi'il yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Ma fi'il dalla menunjukkan ala makna atas makna fi nafsihi pada dirinya fi'il muqtarinin yang disertai bizamanin dengan masa al-madhi yang telah lalu. Jadi singkatnya fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Umumnya kalau diartikan dia memiliki makna telah. Misalnya jaa telah datang. Jaa telah datang. Wajtahada telah bersungguh-sungguh. Wa ta'allama, waw enggak ya? Waw di sini adalah huruf ataf untuk menyambungkan kalimat jaa kepada ijtahada. Waw ini artinya dan. Ka itu seperti kalimat jaa. Jaa.
Ja'a ini adalah contoh fi'il madi yang berarti telah datang. Wajtahada asalnya ijtahada, wawnya kita hilangkan jadi ijtahada. Artinya telah bersungguh-sungguh, ta'allama telah belajar. Itu fi'il madi. Wa alamatuhu, ciri-ciri untuk mudah mengenal fi'il madi adalah ayyaqbalat at-ta'nits sakinah. Dia menerima, yaqbala menerima ta'nis yang mati. Ta'nis yang mati itu bentuknya begini. Tak begini, ya. Kemudian dia sukun. Begitu. Nah, ini namanya ta'nis. Jadi kalimat ja'a, ijtahada, wa ta'allama ini semuanya bisa menerima ta'. Maka dia menjadi, kalau ja'a menjadi ja'at. Tinggal tambah ta' di ujungnya. Ya, tinggal tambah ta'. Wajtahada menjadi ijtahadat, tambah ta'. Ya, tambah ta' ini ya. Wa ta'allama menjadi ta'allamat, tambah ta' di ujungnya. Nah, jadi ta'allamat. Begitu ya. Nah, jadi ta'allamat. Cuman cara penulisannya mim sama ta digabungkan. Begitu. Atau ta ad-dhamir, ta dhamir. Ta dhamir. Apa itu dhamir? Insyaallah ada video khusus ya. Simpelnya dhamir itu adalah kata ganti dari kata ganti ya, biasanya disebut kata ganti. Tip. Apa itu contohnya ta dhamir? Misalnya katab ta. Nah, ta di ujungnya ini adalah kata ganti atau disebut dengan ta dhamir. Ta. Atau katabti, anti. Katabtuma, tuma. Katabtum, tum. Katabtunna, tunna. Katabtu, tu. Nah, itu semuanya adalah ta dhamir. Jadi fi'il madi itu selain dia bisa menerima ta ta'nis, maka dia juga bisa menerima ta dhamir. Kalau kita contohkan dengan kalimat ja'a tadi, maka menjadi ja'at. Atau kalau masuk ta dhamir misalnya ji'ta. Ya, kalau katabta dia menjadi ji'ta. Kalau ti menjadi ji'ti, tuma menjadi ji'tuma, tum menjadi ji'tum, katabtunna menjadi ji'tunna, tu menjadi ji'tu, dan seterusnya. Ijtahada juga seperti itu. Ijtahatta, ijtahatti, ijtahattuma, ijtahattum, ijtahattunna, ijtahajtu, dan seterusnya. Begitu juga dengan ta'allama. Bisa dikiaskan sendiri bagaimana cara menambahkan huruf ta di akhirnya. Itu fi'il madhi ya. Jadi kalau kata beta engkau telah menulis, kata beti engkau wanita telah menulis, kata betuma engkau berdua telah menulis, dan seterusnya. Baik, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ini ya. Nah, fi'il mudhari' itu apa? Madalla, fi'il yang menunjukkan ala makna, atas makna, fi nafsihi pada dirinya, muqtarinin yang disertai, bizamanin dengan waktu, yahtamilul hal yang mengandung makna sekarang, hal itu sekarang, wal istiqbal dan akan datang. Ya, misalnya apa? Yaji'u. Nah, fi'il madhinya tadi atau kata kerja dari asal fi'il madhi adalah ja'a. Ja'a ini fi'il mudhari'nya apa? Yaji'u ya. Yaji'u. Oke, kalimat yaji'u ini adalah contoh daripada fi'il mudhari'
Nah, di mana fiilnya adalah kalimat jaa. Jadi jaa fiil madhi, yaji'u fiil mudhari'. Ijtahada fiil madhi, yajtahidu fiil mudhari'. Ya, ta'allama fiil madhi wa yata'allamu fiil mudhari'. Nah, itu fiil mudhari'. Jadi dia memiliki waktunya dua. Kalau tadi fi'il madhi waktunya hanya satu, yakni menunjukkan masa lampau. Tapi kalau fi'il mudhari itu menunjukkan waktu yang sekarang dan akan datang. Nah, ciri-ciri untuk mudah mengenal daripada fi'il mudhari ini adalah pertama, yaqbila as-sin, bisa menerima huruf sin. Saufa, huruf saufa. Atau lam, huruf lam, aulan atau huruf lan. Misalnya sayaqulu. Asal katanya itu yaqulu ya, yaqulu. Nah, begitu ada titik. Jadi yaqulu. Jadi karena dimasuki sin, kalau yaqulu begini aja, maka dia bermakna sekarang ya, bermakna sekarang. Yaqulu sedang berkata. Biasanya memang kalau fi'il mudhari dengan makna sedang. Tapi ketika dimasuki sin, dia bisa menerima sin, maka menjadi sayaqulu. Ya, sayaqulu. Artinya apa? Akan berbicara. Ketika masuk sin, dia berubah maknanya menjadi akan datang. Jadi yaqulu sedang ngomong, kalau saya yaqulu akan ngomong. Begitu juga dengan saufa. Nah, saufa ini misalnya saufa naji'u. Tadi jaa yaji'u. Naji'u ini juga fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan dia bisa menerima saufa. Saufa. Apa makna saufa? Sama kayak sin. Saufa dan sin itu maknanya sama. Cuman bedanya kalau sin ini lit taqrib. Ya, taqrib. Maaf ini. Ya. Apa takrib itu? Menunjukkan akan datang tapi qaribun, dekat. Ya. Bermakna akan datang. Misalnya saya yaqulu tadi, dia akan ngomong tapi bentar lagi ngomong gitu, nggak lama-lama lagi begitu ya. Tapi kalau saufa, misalnya saufa yaqulu, dia akan ngomong itu lama lagi, nggak bisa ditunggu mungkin karena saking lamanya. Jadi sin dan saufa memiliki makna akan, tetapi sin dekat, kalau saufa jauh. Ya. Begitu juga dengan kalimat saufa naji'u, kami akan datang. Jaa tadi fi'il madhi, telah datang. Yaji'u, dia akan datang. Naji'u, kami akan datang. Ditandai dengan nomor nahnu, huruf nahnu, nun ini. Naji'u, kami akan datang. Berarti apa? Datangnya itu masih lama, ya, bukan waktu yang dekat. Kemudian lam, bisa menerima huruf lam. Nah, huruf lam ini adalah huruf nasab, huruf jazam, atau sering disebut dengan adawatul jazmi. Insyaallah nanti ada pembahasan khusus tentang huruf jazam. Begitu juga lan nanti adalah huruf nasab yang akan dibahas secara khusus. Nah, lam itu hanya bisa masuk pada fi'il madhi, fi'il mudhari', tidak bisa masuk kepada fi'il madhi. Tidak bisa masuk kepada fi'il amar yang nanti akan dibahas. Hanya bisa masuk kepada huruf fi'il mudhari' saja, begitu juga lan. Baik, untuk lebih mudah mengenal fi'il mudhari' itu, maka ada tandanya, yaitu huruf mudhara'ah namanya, huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Yaitu huruf alif, nun, ya dan ta. Ya, alif, nun, ya dan ta. Nah, alif, nun, ya dan ta. Letaknya itu di awal.
Alif misalnya ansuru, nun nansuru atau naji'u tadi. Ya misalnya yaji'u, yata'allamu, ta tata'allamu dan seterusnya. Ini biasanya kalau mudah dihafal disebut anaitu. Anaitu. Ya, ini ciri-ciri mudah untuk mengenal fi'il mudhari' ya. Jadi kalau di awalnya ada huruf alif, ada huruf nun, ada huruf ya, ada huruf ta, itu biasanya adalah huruf mudhara'ah namanya, yang menjadi ciri-ciri daripada huruf dalam fi'il mudhari' yang letaknya di awal. Adapun sin dan saufa ini adalah alamat atau tanda tambahan untuk kita supaya lebih mudah mengenal daripada fi'il mudhari'. Adapun selanjutnya yang ketiga, fi'il itu adalah fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Ma dalla ala talabin, fi'il yang menunjukkan atas makna perintah, permintaan, suruhan. Wuqu'il fi'li, yang terjadi sebuah perbuatan minal fa'il, daripada orang yang melakukan, al-mukhatab lawan bicara, bighairi lamil amri, tanpa ada tambahan lamul amr. Nah, intinya apa? Fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan ada makna perintah, makna nyuruh orang. Gimana loh nyuruh orang? Versi bahasa Indonesia misalnya, pergilah, menjauhlah, kesinilah, tolonglah, pukullah, ya, kerjakanlah dan seterusnya. Nah, dalam fi'il amar dalam bahasa Arab misalnya adalah ji, datanglah. Jadi dengan siapa kita ngomong? Tentunya dengan mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara secara langsung. Ya, lawan bicara secara langsung. Wajtahid, sungguh-sungguhlah. Ta'allam, belajarlah. Begitu. Dan ini tentunya memiliki zaman juga ya. Tapi zamannya adalah mustakbal yang akan datang. Karena ketika kita menyuruh orang, memerintah orang, tentu dia ngerjakannya adalah di masa yang akan datang. Nggak bisa yang sudah bisa disuruh lagi, kan nggak bisa. Taib. Itu singkat daripada fi'il, ya, fi'il madhi maupun fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Untuk lebih memudahkan kita mengenal daripada fi'il itu tadi, maka di sini sudah saya siapkan tasrif fi'il madhi maupun fi'il mudhari' dan fi'il amar ya. Jadi di sini ada dhamir ya. Dhamir ini yang saya sebutkan tadi dengan istilah kata ganti. Apa itu dhamir? Di sini ada huwa ya. Huwa itu dia laki-laki. Nah, jadi untuk tasrifnya ada nama tasrif. Tasrif itu perubahan atau perpindahan dari satu bentuk kalimat menjadi kalimat yang bermacam-macam sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi ada tasrif fi'il madhi, misalnya nasoro. Nasoro ini artinya telah menolong, dan dia memiliki tasrif sebanyak 14 tasrif ya, sampai nasortu, nasorna. Jadi tasrif fi'il madhi yakni nasoro, nasoru, nasorat, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Begitu juga fi'il mudhari' memiliki 14 tasrif, yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Gitu ya. Terakhir fi'il amar hanya ada 6 bentuk tasrif ya. Ini unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna. Ini semuanya harus dihafal ya, karena ini sangat membantu. Ketika kita hafal, kita akan mudah untuk mengambil bentuk-bentuk kalimat yang kita inginkan ketika ingin berbicara dalam bahasa Arab. Baik. Jadi itu pengenalan fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang harus kita ketahui, dan tentunya ini semua adalah memiliki dhamir. Misalnya nasoro, dia telah menolong, sesuai dengan makna huwa, artinya dia laki-laki, artinya telah menolong.
dia telah menolong. Yansuru, dia sedang menolong. Nasara, dia berdua sedang menolong. Telah menolong kalau fi'il madi. Yansurani, sedang menolong. Begitu seterusnya. Hum, mereka. Ya, dia perempuan. Huma, dia laki perempuan 2 orang. Hunna, mereka perempuan. Anta, engkau laki-laki. Antuma, engkau berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, engkau perempuan. Antuma, engkau berdua perempuan. Kalian perempuan, banyak ya, 3 atau lebih. Ana, saya. Nahnu, kami. Jadi nasortu, saya telah menolong. Nasorna, kami telah menolong. Ansuru, kami. Ansuru, saya sedang menolong. Nansuru, kami sedang menolong. Begitu seterusnya. Nah, kalau unsur, lihatlah, ya, lihatlah satu orang sesuai dengan domirnya anta, ya. Anta, unsur, tolonglah olehmu. Unsuru, tolonglah oleh kalian berdua. Unsuru, tolonglah oleh kalian bertiga atau lebih, boleh 4, 5 dan seterusnya. Unsuri, tolonglah oleh engkau wahai perempuan, 1 orang. Unsuro, tolonglah oleh engkau perempuan, sebetulnya sama ya, unsuro baik laki-laki maupun perempuan. Unsurna, tolonglah oleh kalian perempuan maupun laki-laki. Perempuan ya, beberapa orang perempuan, minimal 3 dan seterusnya. Itu yang harus kita ketahui. Banyak tasrif yang harus kita, minimal harus hafal satu pola seperti ini supaya kemudian kita bisa mengkiaskan kepada yang lain. Misalnya ini kan nasoro ya, bisa kita kiaskan kepada misalnya kalimat jalasa, misalnya jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, begitu. Begitu juga misalnya yansuru. Jadi kita kiaskan kepada yajlisu tadi, yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Nah, begitu seterusnya. Kalau fi'il amarnya ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Begitu. Kiaskan begitu dengan kalimat tadi ta'allama, bisa juga ijtahada, qara'a, nama dan seterusnya. Yang penting kita tahu apa fi'il madhi, apa fi'il mudhari' dan apa fi'il amar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa lebih semangat untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah ilmu Al-Quran, bagian dari ilmu agama kita yang harus kita pelajari. Semoga Allah meridhai apa yang sudah kita pahami dan sudah kita pelajari. Semoga Allah mudahkan niat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.